Jika bertemu dengan huruf alif lam, letaknya jajar kayak gini, ada alif, ada lam. Ma dibaca panjang, apa tanda panjangnya ma? Sekarang perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata, masih belum memahami ilmu tajwid. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingganya bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya agar bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, ataupun yang sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid, agar bacaan Al-Qurannya semakin baik lagi dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan juga memahaminya. Kami selalu berdoa semoga pembelajaran yang kami buat ini bisa betul-betul efektif dan bisa betul-betul dapat mudah dipahami oleh saudara semuanya. Dengan penjelasan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, sehingga pembelajaran yang kami buat ini bisa lebih ringkas dan lebih mudah untuk dipahami. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-64. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-63. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-64. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan terlebih dahulu. Baru setelah itu sama-sama kita bahas, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini islauhal, di sini ada huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada tanda baca fathah. Ini baris satu di atas huruf, tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah. Intinya fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada dua. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Kotak nomor 1 perhatikan. Telah diperhatikan. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada ini nih, nih. Ada harokat fathah. Maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin, maka dibaca lunak ya, dibaca lembut. Islauhal lauhal seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ya. Kalau kita mengaji Al-Quran, jika bertemu dengan huruf alif lam, letaknya jajar kayak gini, ada alif, ada lam. Maka di situ terjadi tuh hukum tajwid. Kalau tidak alif lam syamsiyah ya alif lam qamariyah seperti itu. Huruf ya ini huruf apa? Perhatikan gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam kemudian bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf ya termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ya, dikarenakan huruf ya huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena huruf lamnya dia dibaca izhar, dibaca jelas. Ada tanda bacanya nih, ada tanda sukunnya. Islauhal yauma bima. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun, sebelumnya harokat fathah. Samakan dengan ini.
Nah, sama. Ini waw sukun sebelumnya harokat fathah, ini waw sukun sebelumnya harokat fathah. Sama kan? Nah, maka hukumnya adalah ini adalah huruf lin. Nah, ini adalah huruf lin ya, seperti itu. Ini huruf lin. Nah, sama dengan ini ya. Untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi di sini supaya kita bisa memahami tanpa media gambar. Yauma bima, ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ma? Sekarang perhatikan gambar di samping. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, kami jelaskan dulu bagaimana cara membaca media gambar itu. Cara memahaminya bagaimana. Rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3. Yang di warna hitam itu huruf mad namanya. Jadi huruf mad itu 1. Yang di rumus 1 ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 alif sebelumnya harokat fathah. Maka itulah yang disebut dengan huruf mad. Nah, kemudian dalam penulisannya, untuk menunjukkan tanda panjang nanti dalam Al-Quran juga bisa ditulis dalam bentuk yang warna hijau itu. Nah, misalnya nih alif kecil di atas huruf ya, atau fathah berdiri, kemudian kasroh berdiri ya di bawah huruf, kemudian dhammah terbalik begitu. Bisa ditulis dalam bentuk seperti itu, yang seperti warna hijau itu. Sedangkan ma dibaca panjang ini terletak pada kotak rumus 3 warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Sudah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Ma dibaca panjang. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Ini alif nih, yang disambung dengan huruf mim. Tapi yang menjadi titik fokus perhatian kita itu bukan sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ma kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Bima kuntum dipanjangkan seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun atau huruf nun mati. Ini huruf nun ini tanda sukun tuh seperti ini, tanda mati itu seperti ini ya, tanda huruf mati. Bertemu dengan huruf ta. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Nah, seperti di gambar itu, baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf, yang satunya dhammah ada kurungnya. Nah, itu tanwin tuh. Jadi kalau ada nun sukun, ada tanwin. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Contohnya kayak gini. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ta nih, atau nun sukun setelahnya huruf ta. Huruf ta ini huruf apa ini? Harus kita ketahui ya. Seperti kita lihat di gambar itu, huruf ta merupakan salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf ta masuk pada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Ya dekat. Akrob itu artinya dekat. Nah, karena nun sukun dengan huruf ta ini dari segi makharijul hurufnya dia dekat, maka dikatakan akrob. Nah, cara membacanya ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Apa yang disamarkan itu apanya begitu ya. Bunyi nun sukunnya ini kita baca samar, jangan kita baca kun, bunyi n-nya tuh jelas kun, nah begitu jangan, tapi disamarkan kun seperti itu. Nah, kemudian didengungkan. Jadi di bagian kulnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kuntum, nah seperti itu. Kuntum, nah, kita dengungkan, kita tahan. Kuntum, nah, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ta. Setiap kita mengaji Al-Quran, apabila bertemu huruf mim sukun, maka terjadi hukum tajwid juga dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Ini mim sukun bertemu dengan huruf ta. Perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun itu cuma ada 3.
Yang nomor 1, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Yang nomor 2, kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim atau mim sukunnya itu bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, akan tetapi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf apa ini? Dengan huruf ta. Di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf lam, huruf ya, huruf waw dan lain sebagainya itu semua hukumnya namanya izhar syafawi, terkecuali mim sukun bertemu dengan huruf ba atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, seperti itu. Ini izhar syafawi. Maka kita baca jelas, tak berdengung. Jadi baca pendek saja. Tum tak. Jangan dibaca tum, jangan dipanjangkan begitu ya, jangan, salah. Pendek saja. Tum tak. Seperti itu. Tum tak furun. Nah, pendek begitu. Kemudian huruf kaf, dia sukun. Kita baca seperti ini. Tak, begitu. Karena huruf kaf ini merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Nah, tak seperti itu. Jangan dibaca tako. Jangan salah. Huruf kaf itu bukan huruf qalqalah, bukan. Nah, cukup alirkan nafas. Tak seperti itu. Jadi seperti memercik. Tak. Tak furun. Huruf roh memiliki tanda baca dhammah nih, harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah. Maka huruf roh dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Takfurun. Kemudian run dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada asalnya dia itu namanya mad tabi'i. Apa yang mempengaruhi? Kenapa kok dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad arid li sukun? Sekarang kita perhatikan rumus 2 warna hitam. Telah diperhatikan rumus 2 warna hitam. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada tanda baca dhammah, ada harokat dhammah nih. Ada waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingganya ru kita baca panjang. Takfuru. Pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian jika bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat panjangnya. Kalau mad arid li sukun kita baca 4 harokat, maka semua mad arid li sukun kita panjangkan 4 harokat begitu. Atau misalkan kalau 6 harokat semuanya kita panjangkan 6 harokat. Jadi dalam setiap kita membuka Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, mad arid li sukun itu antara atas dan bawah harus sama panjangnya. Tidak boleh selang-seling panjangnya tuh, harus konsisten begitu. Huruf yang kita sukunkan ini huruf nun. Ini kalau kita berhenti ya, kita berwakaf di huruf nun, kita baca takfurun. Jangan dibaca takfuruna, salah. Kenapa kok huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi aturannya itu kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berhenti, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Karena berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya kita baca takfurun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari sama-sama kita ulang dari awal. Kita langsung praktekkan apa yang telah kita pelajari tadi.
islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.